Hai segenap ciptaan Tuhan, nyanyikan lagu pujian. Puji Tuhan, haleluya. Pancaran sinar mentari, cahaya bulan berseri. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Desiran angin berhembus, awan bergulung menembus. Puji Tuhan, haleluya. Dikala fajar mereka dan waktu senja, nyanyilah. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Aliran air yang jernih menyanyikan lagu kasih. Puji Tuhan, haleluya. Bagai api yang membara dan menghangatkan udara. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah sujudlah padanya, datang dan terima berkat-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Bapa dan Putranya, puji Roh Allah sertanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom dan selamat mengikuti pada waktu ini bersama lagi kita dalam firman Tuhan, renungan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, berkatilah kami hari ini, waktu ini, saat ini, agar kami mengerti nasihat-Mu, firman ini dengan baik. Jauhkan daripada gangguan iblis dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kali ini berjudul Lebih Baik Daripada Hidup Itu Sendiri. April 5. Lebih baik daripada hidup itu sendiri. Ayat untuk kita sama-sama renungkan terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Saudara-saudara, apa maksud daripada ayat yang kita baca bersama pada hari ini? Dalam renungan ini dikatakan bahwa nyawa dianggap sebagai aset utama manusia, harta yang perlu dijaga dan dipertahankan. Orang yang memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya, Ayub 2 ayat 4. Iblis memberitahu Tuhan mengenai Ayub
Dia menyindir bahwa integriti Ayub akan rusak jika nyawanya terancam. Namun Ayub tidak mengalah walaupun ditimpa penyakit yang dahsyat. Dan sejak itu bergema sepanjang zaman yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara, daripada kisah Ayub, cerita Ayub, apa yang kita paham? Kenapa Ayub begitu beriman walaupun dia punya penyakit? Seseorang yang bernama Jerimon dari University Andrews menegaskan dalam artikelnya Modern March Faith at Any Cost yang diterbitkan dalam majalah University Dialogue bahwa kira-kira 40 juta orang telah menyerahkan nyawa mereka karena menjadi seorang Kristen. Seterusnya, dia mengimbas kembali kisah Inchek Wong yang diceritakan oleh Stanley Maxwell dalam The Man Who Could Be Killed. Lelaki pertengahan umur itu dituduh sebagai penentang revolusi karena berkongsi kepercayaannya kepada Kristus semasa kemuncak revolusi budaya di negara komunis yaitu Cina. Inchek Wong menerima ejekan dan pukulan semasa hukuman 20 tahun yang dijatuhkan ke atasnya di kamp buruh paksa. Saudara-saudara, apa kisah ini yang menunjukkan kenapa bahwa laki-laki ini tidak dapat dibunuh? Saudara-saudara, pada suatu ketika selepas 17 hari penyiksaan, Wong berteriak dengan bibir yang berdarah, "Kamu tidak faham." Jawaban saya ialah tidak. Walaupun presiden mau berada di sini untuk meminta saya menyerahkan Tuhan saya dan menyangkal dia, saya akan terus berkata, tidak. Saya tidak dapat menolak kawan saya Yesus. Selepas pernyataan seperti itu, Ketua Algojo memegang tangan Wong yang diikat di belakang punggungnya, mengangkat tangan Wong ke atas kepalanya dan menurunkan tangan Wong ke depan sehingga ke pinggang, mengoyakkan tendon bahunya dan mematahkan kedua-dua tangannya. Sangat sengsara. Daripada kisah ini boleh kita lihat bahwa dia benar-benar hanya percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Apakah yang lebih dihargai oleh seorang Kristen daripada nyawanya? Apa yang lebih baik dan lebih penting dari hidup? Janji ganjaran masa depan atau terhindar daripada hukuman kekal bukanlah janji yang meremehkan kehidupan itu sendiri. Jadi apa maksud hidup kepada Yesus pada saat ini? Sebaliknya, kehidupan dihargai sebagai aset berharga setiap orang Kristen. Walau bagaimanapun, apabila membandingkan kehidupan dengan hubungan dengan Kristus, kehidupan itu sendiri kehilangan nilainya. Dalam hubungan ini, Tuhan menunjukkan semua kebaikan, kasih, dan belas kasihannya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini begitu mengatakan bahwa lebih baik hidup kita ini hanya untuk Tuhan Yesus saja. Pernahkah Anda mengalami persahabatan yang mendalam dan ikhlas dengan Yesus Kristus? Ingatlah, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Inilah kata-kata Ayub berkata bahwa hidupnya adalah hanya untuk Tuhan Yesus. Kita ingat kembali bagaimana kisah Ayub yang begitu setia kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi nasihat yang baik buat kita. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Berkatilah kami agar kami memiliki iman seperti Ayub. Di dalam nama Yesus. Amin. Hai segenap ciptaan Tuhan, nyanyikan lagu pujian. Puji Tuhan, haleluya, pancaran sinar mentari, cahaya bulan
bulan berseri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Desiran angin berhembus, awan bergulung menembus. Puji Tuhan, haleluya. Dikala fajar mereka dan waktu senja nyanyilah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aliran air yang jernih menyanyikan lagu kasih. Puji Tuhan, haleluya. Bagai api yang membara dan menghangatkan udara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah sujudlah padanya, datang dan terima berkat-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Bapa dan Putranya, puji Roh Allah sertanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya.